Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Donat ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu proyek ujian akhir semester 3 mata kuliah algoritma dan struktur data yang diampu oleh Pak Gita Sastria, STM IT. Em, dan sebelum masuk pembahasan, perkenalkan saya Haris Rahmayudi sebagai moderator dan juga pemateri. Perkenalkan, saya Untung Aprilia Semanwargu sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Ramon Zalmora, juga sebagai pemateri. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek yang kami buat, yaitu sistem yang kami rancang ini, yaitu untuk mengatasi tantangan kompleksitas transaksi dengan mengimplementasikan algoritma dan struktur data yang canggih, yang mungkin pemilik toko mengelola operasional yang lebih efisien dan menurunkan potensi kesalahan manusia, juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Tujuan dari proyek kami yaitu mempermudah proses transaksi dan mempermudah toko untuk mengelola stok secara real time, serta perhitungan yang akurat dan laporan penjualan yang baik. Baik, implementasi selanjutnya materi implementasi yang akan dijelaskan oleh Ramon Zalmora. Kepada Ramon dipersilakan. Baik, masuk ke implementasi program. Di sini kami memakai beberapa kelas, khususnya 4 kelas Gframe. Yang pertama itu ada main from Java. Kelas GUI Gframe ini adalah kelas utama dari tampilan atau from toko dari Donat. Kelas ini diimplementasi sebagai penting untuk menjalankan aplikasi dan menghubungkan dengan interface lain nantinya. Di kelas ini terdapat deklarasi beberapa variabel penting, yaitu jenis produk seperti strawberry, bubblegum, coklat, dan lain. Dan juga terdapat deklarasi harga dan juga stoknya itu sekaligus. Di kelas ini juga terdapat metode-metode untuk menjalankan dari awal kasir menambahkan pesanan ke kasir men-check out pesanan. Lanjut ke kelas selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada kelas Gframe juga, yaitu struct.java. Di kelas struct.java ini menampilkan informasi pesanan seperti struk biasa, yaitu ada list belanja, total belanja, diskon, total bayar, bayar yang setelah dikurang diskon, dan juga kembalian jika ada kelebihan uang dari pembeli. Pada struktur Java ini terdapat 2 button juga, yaitu button akhiri dan juga button isi ulang, isi kembali. Di button isi kembali, di sini pengguna seperti kasir itu bisa menginputkan ulang pesanan yang akan dibuat oleh pelanggan. Dan di button akhiri itu bisa ditekan jika pesanan sudah check out itu sebanyak 10 kali. Kalau belum sampai 10 kali, maka disable, tidak bisa ditekan. Setelah sampai 10 kali, baru bisa ditekan button akhiri. Lanjut ke kelas selanjutnya, yaitu kelas laporan stok barang. Di sini berhubungan dengan kelas main from tadi, di sini ada terbarui secara real time stok barang dan juga barang yang terjual secara langsung. Setelah barang button tambah ditekan di masing-masing produk, misalnya button tambah di produk strawberry ditekan, maka stok barang yang ada pada strawberry akan otomatis berkurang. Dan untuk barang terjual, itu jika sudah tertekan checkout, maka barang akan otomatis bertambah terjualnya. Lanjut ke kelas selanjutnya. Di sini kelas produk Java
tidak G-frame kelas biasa berperan untuk menampung sebuah objek produk. Terdapat beberapa deklarasi variabel yang penting untuk mengextend ke mainframe Java dan juga kelas lainnya. Di sini juga dapat metode seperti enkapsulasi metode getter, setter, dan decrement untuk menjalankan program dari awal sampai akhir. Lanjut ke kelas selanjutnya. Itu kelas laporan harian Java. Tampilan interface laporan harian Java ini adalah akhir dari berakhirnya sebuah program. Di sini mulai dari tampilan struk, itu ditekan button akhiri, maka setelah button ditekan, maka akan langsung muncul interface yang dilakukan selama checkout yang sudah dilakukan oleh kasir selama harian itu. Itu terdapat berisikan tabel, menampilkan tabel supaya transaksi bisa jelas untuk diperbarui. Di sini juga memakai array list untuk memperbarui data yang diterima dari checkout. Laporan disajikan dalam format tabel yang mudah untuk dibaca. Baik, terima kasih Ramon atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan pengujian yang akan dijelaskan, pengujian aplikasi yang akan dijelaskan oleh Untung dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur aplikasi yang kami buat. Di sini saya meminta bantuan moderator untuk menjalankan aplikasi. Seperti yang kita lihat di tampilan menu, terdapat beberapa fitur yang disediakan. Seperti yang pertama itu ada di atas, kita bisa lihat itu ada judul dari teksnya, itu ada toko kami yaitu Donuts. Ada juga button, sebuah button yaitu lihat laporan stok barang. Di sini nanti ketika diklik akan menampilkan sebuah laporan stok barang. Selanjutnya itu ada informasi icon tentang produk-produk yang kami sediakan seperti strawberry, bubblegum, coklat spesial, vanilla crunch, dan matcha. Di bawah masing-masing produk terdapat tombol tambah yang ketika diklik maka akan menambahkan produk ke tabel list pesanan. Seperti contoh kita menambahkan beberapa rasa ke dalam pesanan ini. Seperti kita misalkan mau pesan strawberry 3 seperti itu. 2, 3. Nah, seperti yang kita lihat, jika pesanan yang kita klik itu lebih dari 1 gitu, maka jumlah akan secara otomatis akan bertambah seperti itu. Kita misalkan juga kita ingin membeli vanilla crunch 1, coklat spesial 2. Nah, ketika kita mengklik tombol hapus, maka pesanan yang berada pada baris terakhir akan terhapus. Coba diklik hapus. Nah, seperti itu. Nah, jika kita menambahkan pesanannya lagi, seperti itu, misal kita menambah bubblegum 4. Kita bisa lihat di bawah ada informasi total harga. Nah, secara otomatis bakal diperbarui ketika diklik tombol tambah. Jadi ketika data masuk ke dalam tabel list pesanan, maka total harga juga otomatis diperbarui. Dan diskon juga secara real time akan diperbarui. Misal saya menambahkan coklat spesialnya 2 lagi. Nah, seperti yang kita lihat, informasi dari total harga dan diskonnya bakal langsung diperbarui seperti itu. Dan ketika kasir sudah menginputkan list pesanan yang diinginkan oleh si pembeli, pembeli diminta langsung membayar pesanannya. Jadi ketika pembeli membayar pesanannya ke kasir akan menginputkan uang yang diberi oleh si pembeli. Seperti ini kita contohkan, pembeli mengasih duit ke kasir itu 100.000 satu lembar dan 50.000 rupiah satu lembar. Seperti itu. Jadi kita klik total uang pembeli dan ketika diklik maka akan menampilkan informasi uang yang tadinya kita inputkan tadi seperti itu. Setelah dirasa pesanan sudah benar dan duit yang diinputkan sudah benar, kita bisa menekan tombol checkout.
Nah, ketika tombol checkout ditampilkan, diklik, maka akan ditampilkan struktur Java dari GUI. Struk Java ini akan menampilkan sebuah struk belanja yang di sini menyediakan beberapa informasi seperti struk yang tadi sudah dijelaskan oleh Ramon. Di sini ada informasi mengenai list belanja si pembeli tadi, total belanjanya, diskonnya, total bayarnya, dan juga bayar setelah total belanja dikurangi diskon. Lalu jika duitnya berlebih, kita akan berikan kembaliannya. Untuk kembalian ini kami berikan fitur untuk memudahkan kasir. Kami memberikan fitur sesuai pecahan yang ada di Indonesia ini. Seperti kalau duitnya itu sekitar Rp73.000, kita langsung berikan informasi itu ada, kita kembalikan Rp50.000 satu lembar, Rp20.000 satu lembar, dan Rp2.000 satu lembar, dan juga Rp1.000 seperti itu. Jadi fitur ini akan memudahkan kasir dalam mengembalikan uang si pembeli nantinya. Di sini juga ada terdapat button akhiri dan isi kembali. Untuk button akhiri itu belum bisa diklik karena kami menambahkan beberapa logika di struktur Java tadi di konstruktornya. Itu kami menambahkan percabangan. Awalnya kami mendisable tombol akhiri dan ketika sudah memenuhi kondisi, tombol akhiri akan diaktifkan, di enable kembali seperti itu. Dan untuk memenuhi kondisi tersebut adalah ketika checkout sudah dilakukan sebanyak 10 kali. Jadi kalau kita ingin mengklik button akhiri, kita harus mengisi kembali sebanyak 10 kali seperti itu. Lebih. Klik isi kembali. Baik, selanjutnya kita coba melihat-lihat laporan stok barang. Seperti yang kita lihat di sini, kita udah memesan tadi ada beberapa. Coba dilihat laporan stok barang apakah sudah berkurang. Nah, di sini kita bisa lihat laporan stok barangnya. Dia akan secara otomatis diperbarui ketika atau button checkout diklik. Jadi jumlah produk yang sekarang ditampilkan ada jumlah produk yang benar-benar tersedia, yang sudah dikurangi oleh pesanan tadi, transaksi tadi yang sudah berlaku gitu. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat jumlah produknya itu sisa 26 dari yang tadinya 30. Tadi di sini terjual 3 seperti itu. Nah, di bawahnya juga terdapat beberapa informasi, ada donat coklat, jadi masing-masing produknya seperti itu. Terus ada jumlah produknya dan produk terjual. Di bawahnya kita bisa scroll, terdapat sebuah button yaitu button kembali. Ketika button ini diklik, maka akan kembali memunculkan mainform.java. Coba klik kembali. Ketika diklik kembali, data tetap tidak hilang. Data akan tetap simpan di sebuah field, tetapi kita tidak menggunakan database seperti itu. Di sini kita coba melihat laporan harian. Untuk melihatnya, coba kita melakukan checkout sebanyak 10 kali. Nah, ketika kita menghapus pesanan, tetapi pesanan di tabel sudah kosong, itu akan muncul sebuah sebuah message bahwa tidak ada lagi data yang dihapus seperti itu karena di tabel sudah kosong, tidak ada data seperti itu. Lanjut, kita ingin mencoba fitur laporan stok harian. Isi kembali, langsung check out aja. Oke, masih belum lebih dari 10 kali.
Nah, di sini button sudah akhirnya sudah bisa kita klik, sudah ter-enable, berarti kondisinya sudah terpenuhi. Kita sudah mengklik check out lebih dari 10 kali tadi. Nah, ketika kita klik akhiri, maka akan muncul laporan penjualan harian. Di sini kita bisa lihat ada berapa kali transaksi tadi, dan kita bisa juga lihat list produk di tiap transaksi seperti itu. Dan total belanjanya berapa, diskonnya berapa, dan total bayar. Ini bisa memudahkan si pengguna, si pemilik toko untuk memantau hasil penjualan hariannya di tokonya seperti itu. Jadi kira-kira begitu, dan data laporan penjualan harian ini diambil dari main from the Java. Kami menambahkan beberapa logika ketika button checkout tadi diklik, maka data yang ada di tabel list pesanan akan dikirimkan ke laporan penjualan harian dan juga akan dikirim ke uh, laporan stok barang the Java tadi. Jadi ketika checkout sudah dijalankan, secara real time juga data akan diperbarui baik itu dari stok barangnya dan juga laporan penjualan hariannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan untuk tahap pengujian aplikasi kami. Kita langsung saja ambil kesimpulannya. Jadi kesimpulannya pada proyek kami, yaitu proyek stroke pembayaran toko donat, telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan efisiensi operasional toko. Dengan fitur-fitur yang kami kembangkan ini, sistem ini memberikan solusi yang lumayan komprehensif untuk memanajemen transaksi dan inventory toko donat. Meskipun ada beberapa tantangan dalam implementasi, tim kami berhasil mengatasinya dengan solusi yang lumayan efektif untuk pengembangan ke depan. Beberapa rekomendasi telah kami usulkan di laporan untuk meningkatkan fungsionalitas dan nilai bisnis dari sistem ini. Saya untuk Abdul Yasman, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Untung. Sekian penjelasan project yang kami jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kami kelompok Donat ingin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.